sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Pak Iwan doang yang di belakang, yang di depan semuanya belum shalom. Shalom. Puji Tuhan. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita bersuka cita karena hari ini kita percaya hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersuka cita. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kita berdoa bersama-sama biar kita minta hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Kasih-Mu Tuhan biar ada di tempat ini, hadirat-Mu, kuasa-Mu ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan setiap kami yang duduk di sini, yang hadir di sini, kami semua pasti diberkati. Kami semua dilawat oleh lawatan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu, kami siap memuliakan Engkau Raja segala raja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap memuji Dia sama-sama katakan amin. Sejemput Bapak Ibu Saudara, kita boleh bangkit berdiri sama-sama ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita buat Tuhan. Haleluya.
good to you. Mari sekali lagi katakan kiri kananmu. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Kau baik buat setiap kami ya Tuhan. He is so good to you. Oh, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Yeah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan baik dalam hidup kita, amin. He's so good to you, He's so good to me. Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Engkau dahsyat Bapa. Haleluya. Kami mau bersorak buat Engkau Tuhan, Engkau hebat. Kami mau nyanyi, kami mau angkat pujian syukur kami, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Oh, 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 oh. Biar hadirat-Mu puaskan setiap kami. Datang dengan kelemahan, kami tahu ada kekuatan baru siang ini buat kami. Ada pengharapan di dalam Engkau, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Sebab Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami mau berkata mungkin dari tempat duduk kami bangga punya Engkau hebat, luar biasa, dahsyat. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, amin. Tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya.
mencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap ku sembah Engkau Yesus. Hanya Allah di hidupku. Mari saudara katakan, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunianya semua bergoncang. Dengan iman kami mau katakan, Tuhan tergoyahkan. Kau tetap Yesus, Allah ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Jemaat saja nyanyikan, ku sembah, oh hanya Engkau. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau. Seperti firman yang katakan, akuilah Dia dalam setiap jalan, setiap langkah dalam hidupmu. Engkau tetap Allah buat kami Tuhan. Walau bergoncang, haleluya. Mari kita bangkit berdiri kembali Bapak Ibu kekasih. Haleluya. Kita mau angkat tangan kita dan kita
Pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Kami bangga Tuhan boleh menyembah satu pribadi yang menyenangkan ya Tuhan. Pribadi yang selalu memberikan kasih-Nya yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, when I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Come on, one more time, say, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Justru dengan kebaikanmu mengejar kami Tuhan.
Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan kebaikan-Mu. Kalau kami ada hidup sekarang semua karena kesempatan yang Kau berikan. Berfirmanlah buat kami pada siang hari ini, kami siapkan hati kami. Kami bukan hanya mendengar tapi kami melakukannya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom semuanya. Selamat siang, lama tidak berjumpa. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan lagi. Tadi pas ngomong-ngomong sama Pak Iwan, saya lupa menyampaikan salam Pak Roni, Pak. Sebelum berangkat tadi, salamku ya buat Pak Iwan katanya. Oke, saya kasih judul apa yang rindu kita belajar. Bukan saya khotbah, tapi kita belajar bersama pada siang hari ini adalah pikiran yang diperbaharui, kasih judulnya. Oke, tolong tampilkan multimedia yang sudah saya berikan di dalam Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Kita baca dulu ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama yuk Bapak Ibu. Sometimes kadang-kadang kita cuma baca Alkitab pas di gereja doang. Seharusnya sih bukan seperti itu, kita belajar ya nanti kita. Tapi sekarang kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Pertanyaan saya, kalau kita hari Minggu duduk di sini dengar firman Tuhan, apakah itu ibadah sejati enggak? Yang main musik di sini, yang mimpin pujian, yang singer, itu apakah ibadah yang sejati enggak? Enggak ada yang tahu. Yang tahu ibadah sejati atau tidak adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Patokannya atau ukurannya itu apa sih? Ukurannya ketika kita bukan hanya tubuh kita di sini nyanyi dan berkhotbah. Tidak. Patokan ibadah sejati adalah ketika kita justru dalam keseharian kita mempersembahkan tubuh kita dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita ini sebagai yang kudus dan berkenan. Itu justru keseharian kita yang berkenan, ibadah itu kepada Allah. Nah, oke, sekarang kita belajar dulu gini Bapak Ibu. Kenapa kok tubuh yang dipersembahkan? Kan sedangkan manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Ya oke, jiwa dan roh itu berdiam di dalam tubuh kita. Nah sekarang masalahnya gini Bapak Ibu, dalam hidup kita nih Bu, banyak hal-hal, masalah, tantangan, kehidupan yang kita hadapin. Kadang-kadang cobaan, kadang-kadang keinginan, itu kita hadapin. Tadi Bu Nancy bilang, kalau ibadah sejati mempersembahkan tubuh kudus dan berkenan. Tapi enggak bisa dipungkirin loh Bu, hidup kita tuh penuh masalah, penuh cobaan, penuh tantangan, penuh keinginan. Sekarang bagaimana saya bisa mempersembahkan tubuh ini dengan respon yang benar, supaya saya dibilang ibadah saya sejati. Nah ini bukan hal yang mudah untuk berespon segala hal, menyikapi dengan sikap yang benar. Oke, kita sekarang belajar. Gimana sih menghasilkan respon yang benar? Tubuh itu akan menghasilkan respon dari cara seperti ini Bapak Ibu. Semua informasi yang masuk ke dalam pikiran kita itu diperoleh dari panca indera kita. Panca indera kita apa aja Bapak Ibu? Kita melihat lewat mata kita, dimasukkan ke dalam otak kita. Mendengar dari telinga kita, masukkan ke dalam otak kita. Kita merasa ini enak, ini manis, ini kecut, itu masuk ke dalam pikiran kita. Kita mencium bau sesuatu masuk ke pikiran kita. Itu semua merupakan informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, gimana menghasilkan respon? Ketika masuk kemudian berproses dengan pola pikir kita. Atau bilang mindset atau belief system kita. Setiap orang itu pasti punya mindset masing-masing. Punya belief systemnya. Nah informasi yang masuk ke otak, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dicium. Diproses bersama belief system akan menghasilkan respon kita. Gitu ya. Kita pelan-pelan belajar, saya kasih contoh habis ini supaya Bapak Ibu ngerti maksudnya apa. Kita nextkan dulu, pola pikir itu dari mana sih? Belief system itu, pola pikir itu berasal dari pola asuh. Kenapa pola asuh? Karena terus menerus berulang. Dari pengalaman.
Dari culture sejak masa kecil yang terus-menerus berulang dan akhirnya menjadi patron. Patron atau pola itu terjadi ketika otak kita mengalami sesuatu kejadian yang kita lihat, kita dengar dan itu terus-menerus berulang, lama-lama akan tercetak menjadi patron. Saya kasih contoh seperti ini maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi mata memberikan informasi ke otak, diproses bersama pola pikir, akhirnya memberikan respon tubuh kita kembali. Ya, itu proses dalam kehidupan kita. Dari mana pola asuh yang berulang-ulang kita lihat, berulang-ulang kita dengar, akhirnya menjadi patron. Satu lagi. Waktu saya kecil, saya percayalah Bapak Ibu yang namanya orang tua tuh pasti sayang anak. Papi mami saya juga sayang saya, cuman namanya mereka mungkin dari pola asuh yang mereka tidak menerima teladan di atasnya. Jadi sama-sama ngajar kami itu dengan cara yang keras. Saya ini 3 saudara, cici saya perempuan di tengah, adik saya laki tapi selisih jauh sama adik saya. Nah yang 2 saudara perempuan ini Bapak Ibu waktu SMP bahkan sampai SMA saya masih ingat itu kalau berkelahi itu gulung-gulung di lantai saling jambak. Bapak Ibu kan heran toh, mungkin pikirannya, Bu Nancy kelihatannya kalem-kalem gitu. Waduh, saya ceritakan dulu Bapak Ibu. Saling cakar, saling cubit, saling jambak itu bisa ajak habok-habokan gitu Bapak Ibu ya. Itu mami saya kalau misah gimana? Sudah gak bisa dipisah karena lengket. Diambilkan penebah atau kemucing. Nah yang seukuran saya, Pak Iwan ke atas itu, pasti tahu kemucing ya Pak ya. Bulu itu loh yang untuk bersihkan itu dicuak cepak sama mami saya. Itu kalau mami saya ngajar anak itu kesetanan. Itu masuk di dalam mindset saya, oh ngajar anak itu gitu ya. Itu sayang anak caranya gitu ya. Itu masuk ke saya. Saya sama cici saya itu berkelahi itu bisa seminggu 2 kali kayak gitu tuh. Kalau sudah tuh baler semua. Kalau sudah besok pasti enggak sekolah. Malu Pak, lawang anak gadis kok baler semua. Nah akhirnya itu masuk ke mindset saya. Pernah satu kali Bu, cici saya ini maki-maki pembantu. Papi saya maksudnya enggak boleh kamu gitu sama orang kecil. Bagaimanapun juga kita harus saling menghargai. Cici saya bilang dasar pembantu buta bodoh. Kalau orang Surabaya bilangnya goblok kan gitu ya. Bukan lagi goblok gitu ya. Papi saya marah, dia ambil cabai 1 genggam, dia ulek Pak. Dia buka mulut cici saya, cabai yang diulek runyah-runyah ini, dia masukin mulut cici saya, dia tutup. Akhirnya itu ada di dalam mindset saya. Menikahlah saya Pak sama Pak Roni Daud. Saya jadi istri gembala, saya menggembalakan. Tapi yang namanya mindset itu, gini Bapak Ibu, begitu kita bertobat, roh kita langsung diperbaharui. Tapi jiwa kita ini butuh proses demi proses untuk diperbaharui. Kalau tubuh pasti mengikuti perintah dari jiwa. Nah itu butuh proses dan akhirnya menghasilkan progres yang butuh waktu. Pada waktu saya menikah sama Pak Roni, saya punya anak. Anak saya 3 sekali lagi ya. David yang paling gede. Waktu zaman dulu kan enggak ada bimbel Bapak Ibu, bimbingan belajar, les. Saya ngajarin anak saya sendiri. Satu kali itu saya masih ingat kok Bapak Ibu. David, itu anak saya yang sulung, matahari itu terbit di timur, ini masih kelas 1 SD Pak. Tenggelam di barat, saya buatin soal matematika, saya ajarin. Enggak bisa Bapak Ibu. Nah kalau kita dulu tuh usia saat saya ke atas mindsetnya kalau akademis bisa tuh pinter. Kan kalau sekarang beda tuh, melukis, ngelawak itu suatu keahlian sendiri. Kalau zaman kita, kalau kamu enggak pinter matematika, sekolahmu jelek itu berarti bodoh gitu ya. Jadi pada waktu saya dengar, oke Pit, matahari terbit di mana? Untuk kesekian kalinya dia bilang matahari terbit di barat. Pada waktu telinga saya mendengar, masuk ke otak saya, diproses bersama mindset saya itu tanpa sadar Bu Tuti, tahu-tahu jebok gitu ke anak kelas 1 SD Pak. Tahu-tahu apa yang terjadi, dia melongo, nangis. Saya juga melongo, saya juga nangis Bapak Ibu. Jadi 2 anak sama emak, ini dua-dua saling melongo, saling tangis-tangisan. Dia melongo karena dia sakit, dia jengkel dipukul mamanya. Saya melongo, saya bilang, loh aku lo ngerti firman, tapi kok aku pukul anak ya?
Saya nangis karena saya nyesel, Bu. Kok bisa saya ini berbuat seperti ini? Hanya karena dia salah jawab matahari terbit di barat, saya tinju anak saya. Nah ini loh Bapak Ibu, itu yang jadi pola pikir kita. Makanya Tuhan bilang, ayo sekarang kamu itu ibadah sejati kalau tubuh kita ini. Nah sekarang kita belajar bagaimana prosesnya. Next kan lagi sekarang kita belajar dari tokoh-tokoh. Daud, dia ngerti firman, dia cinta Tuhan. Suatu kali firman Tuhan berkisah, dia enggak ikut perang, dia disotoh istananya. Nah, yuk kita belajar siang hari ini Bapak Ibu, masih banyak yang usia-usia milenial gitu ya di sini ya. Dari kisah ini, organ tubuh panca indera mana yang memberikan informasi kepada otaknya? Tampak itu berarti mana? Matanya. Mata memberi informasi apa kepada Daud pada waktu itu? Yang diterima oleh otaknya, ada cewek cantik sedang mandi. Tapi informasinya bukan cuma segitu, informasinya lebih lengkap Bu. Firman Tuhan berkata perempuan itu sangat elok. Diterima oleh otaknya kasih perintah kepada mulutnya, panggil pegawainya, suruh tanya siapakah, pegawainya datang kasih informasi, dia Betseba, telinganya mendengar dan telinganya juga mendengar informasi yang lengkap bahwa bukan hanya Betseba, dia itu istri Uria. Tapi akhirnya apa? Kita tahu endingnya bahwa Daud mengambil keputusan untuk tidur dengan perempuan itu. Dari mana? Mata, memberi informasi ke otak. Menghasilkan respon untuk memerintahkan tidur panggil perempuan itu. Next kan lagi, sekarang dari panca indera apa yang satu ini Bapak Ibu? Ingat loh ya, panca indera memberi info dan kita meresponnya. Panca indera mana? Saya bacakan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar, apa yang memberi informasi? Telinga kita. Informasi apa yang diberikan? Perkataan orang Filistin itu. Siapakah dia? Goliat. Firman Tuhan berkata, 40 hari, 40 malam, Goliat dari hari ke hari. Mereka mengintimidasi orang Israel. Satu lawan satu. Matanya melihat Goliat yang tingginya hampir 3 meter, pakai baju sirahnya dari tembaga yang bersisik. Mereka mendengar bahwa tantangan Goliat, kalau kamu kalah bangsamu jadi budakku, tapi kalau aku kalah bangsaku jadi budakmu. 40 hari, 40 malam, tiap hari dia mendengar seperti itu. Firman Tuhan berkata, maka cemaslah mereka dan sangat ketakutan. Di firman yang lain dikatakan mereka gemetar dan lari. Respon lari dari mana? Karena otaknya terus menerima informasi seperti itu. Nah oke, sekarang kita belajar lagi, next kan. Bagaimana caranya supaya pembaharuan, supaya bisa mempersembahkan tubuh yang benar. Oke, sekarang kita belajar mengenai medis sebentar ya, belajar mengenai IPA sebentar. Supaya khotbah itu dikorelasikan sama kehidupan, direlevansikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita belajar. Bapak Ibu, rupanya otak kita itu tidak bisa di-delete. Nah, siapa yang paling canggih komputer di tempat ini? Mungkin yang gadget terbaru sekarang kapasitasnya berapa tera? Ada yang bilang 12 tera mungkin? Atau berapa tera? Nah, seluas-luasnya tera, kalau terlalu banyak data perlu di-delete juga. Supaya enggak ngehang, enggak terlalu penuh. Nah, komputer atau alat bisa di-delete. Bapak Ibu perlu tahu otak kita, cara kerjanya tidak bisa di-delete. Nah sekarang gimana Bu mempersembahkan tubuh benar, kudus. Sedangkan yang lama-lama kita sudah terlanjur memasukkan, kan tadi dibilang pola pikir dari apa yang kita ulang-ulang terima. Lah dari dulu kita menerimanya yang enggak benar ya Bu. Enggak bisa di-delete, gimana sekarang mau mempersembahkan tubuh benar. Suami saya kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar Pak Roni Daud Simeon. Dia itu besarnya di kota Tretes Bapak Ibu. Tretes itu kota di Jawa Timur, kota kecil, tapi pada waktu itu kalau yang Bapak Ibu usia 40 tahun ke atas pernah dengar itu kota, maaf ya, pelacuran terbesar zaman itu di Jawa Timur.
Jadi Pak Roni itu cerita, aku itu nih waktu SMP naik angkot ke sekolah. SMP kan pakai celana pendek warna biru. Itu di sebelahku itu naik angkot sudah perempuan-perempuan enggak bener. Itu kadang-kadang aku kemana makan, itu sudah duduk dengan mereka, perempuan enggak bener. Perkataan mereka itu sudah yang mesum-mesum gitulah istilahnya. Kemudian sekolah di Malang. Sekolahnya bagus, tapi Pak Roni salah pergaulan Pak. Dia bergaul dengan anak-anak nakal di sekolah tersebut. Akhirnya apa? Nih, aku waktu SMA itu, kamu tahu koleksiku apa? Emang apa koleksinya? Video porno. Nah, sekarang gini masalahnya. Otak ini kalau terus-menerus melihat, mendengar hal yang sama. Prinsipnya kayak komputer gitu loh Bapak Ibu. Dia mendownload, enter klik, download. Itu namanya pola pikir jadinya. Belief system kita. Nah sekarang waktu Pak Roni bertobat waktu usia sekitar 24 tahun, roh diperbaharui, sekarang masalahnya adalah yang downloadan yang lalu nggak mungkin di-delete Bapak Ibu. Sekarang bagaimana bisa mempersembahkan tubuh yang kudus, sedangkan isinya yang lama itu sudah terlanjur di-download yang nggak mungkin di-delete. Makanya yuk kita sekarang belajar caranya adalah di-reset ulang. Makanya Bapak Ibu firman Tuhan berkata seperti ini, next kan dalam Roma 12 ayat 2. Yang ini kita perlu baca bersama-sama. Supaya siang hari ini pikiran kita diperbarui. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Firman Tuhan berkata berubahlah pembaharuan budi. Pembaharuan budi. Budi itu bicara akal, pikiran, nalar, cara berpikir, otak kita. Firman Tuhan berkata berubahlah. Jadi gini loh Bapak Ibu prinsip otak kita, cara kerjanya. Dia enggak mungkin di-delete. Tapi dia bisa dirubah. Bahasa asli dirubah metamorfoo, yang artinya ternyata otak kita bisa ditransform, yang artinya bisa to change into another form. Kok bisa Bu? Nah kalau Tuhan yang memberi perintah berubahlah, Tuhan yang membuat anatomi otak manusia, Tuhan tahu bahwa otak manusia bisa berubah. Kok bisa Bu? Karena otak manusia itu bukan benda padat nih kayak gini nih, yang nggak bisa berubah. Rupanya otak manusia itu bentuknya neuroplasticity. Bapak Ibu pernah tahu mainan anak-anak Play-Doh? Lah Play-Doh itu kan bisa dibentuk-bentuk kan, bisa dicuil, bisa dibikin gajah warna-warni. Otak kita itu bentuknya neuroplasticity yang bisa dirubah-rubah. Makanya Tuhan bilang kalau kamu zaman dulu sudah terlanjur otakmu mendownload hal-hal yang buruk yang gak bisa di-delete. Bagaimana supaya bisa hidup kudus berkenan kepada Allah, supaya bisa ibadah yang sejati. Caranya adalah merubah pola pikir kita, mentransformasi pola pikir kita. Caranya gimana? Kita belajar bersama-sama. Next kan lebih dahulu. Yuk kita belajar. Fakta menarik tentang otak. Kapasitas penyimpanan otak hampir tak terbatas. Kalau boleh tahu Pak Iwan, maaf permisi. Ini sedikit pribadi. Boleh tahu usianya Bapak? Wow, 67. Awet sekali Pak. Iya, kayak 50 gitu ya. Kata Pak Roni 50 lari gitu ya. Nah, ada lagi yang 50 ke atas di sini. Bapak usia berapa? Oke, ada 50 ke atas? Wah, ada beberapa. Bu, ada sempat terbersit takut pikun enggak Bu? Ada lah, itu manusiawi. Rupanya otak manusia bisa kalau mau enggak pikun. Penasaran kan? Bisa Bu, Tuhan yang justru menciptakan manusia, itu otak dia tahu. Caranya gini, nah ini kita belajar ya. Otak memiliki kemampuan belajar dan bertumbuh seiring bertambahnya usia. Memang kita nggak secepat cara anak-anak muda zaman, saya punya cucu di Amerika, tadi saya bilang Bu Tuti, cepat sekali Bu Tuti, 1 tahun sudah bisa tepuk tangan. Kalau papanya, opanya nyanyi The Wheel on the Bus, sampai kita Pak sekarang ngerti Cocomelon lah,
film-film anak-anak itu loh, cucu-cucu itu ngerti saya. Nah anak kita the wheel on the bus itu bisa gini. Nah memang otak kita nggak secepat belajar gitu. Kadang-kadang lupa lagi kacamataku di mana ya? Kacamataku di mana ya? Padahal di sini. Naruh kunci sudah lupa sehari berapa kali. Saya justru lihat kacamatanya ibu gini, makanya saya ingat Bu. Saya juga sering lupa Bu, di mana kacamata di sini gitu ya. Nah memang kita nggak secepat belajar zaman dulu, tapi kita bisa untuk enggak pikun. Caranya gimana? Kita belajar dulu. Proses ini disebut neuroplasticity dengan jalan dilatih secara teratur untuk belajar hal-hal baru. Yang membuat akhirnya berpikir dong. Hal baru kan buat berpikir. Nah Tuhan izinkan waktu Pak Iwan sempat ngalami ini masalah itu akhirnya Pak Iwan melakukan hal baru. Bikin apa? Bikin bakmi. Kok rasanya gini ya? Coba lagi dibikin lagi. Itu kan membuat berpikir kan. Kok katanya orang terlalu asin ya? Coba dibikin lagi. Orang kok minta bukan hanya mie ya, nasi goreng. Bikin nasi goreng. Belajar hal-hal baru. Nah ternyata hal-hal tersebut yang membuat kita mengalami peremajaan terus otak kita. Belajar hal baru. Kalau saya ke Amerika kunjungin anak cucu saya, mau enggak mau saya tuh kita orang Indonesia ini di rumah jadi princess ya. Kita ada pembantu, kita ada sopir. Kalau di sana saya bilang sama Pak Roni, kita jadi osin. Saya masak, saya bersih-bersih rumah. Pak Roni di sana jadi tukang sapu, jadi tukang ngepel. Pak Roni ayo kamu jadwal hari ini nyapu, hari ini ngepel, bersih semuanya. Nah mau enggak mau anak saya tuh kalau turun pagi gendong cucu ya. Kalau sudah cucu bagian opa gitu ya. Sayen, namanya Sayen gitu ya, pegang opa. Langsung anak saya gini, Mama hari ini masak apa? Namanya anak, mumpung-mumpung orang tua datang kan gitu ya. Mamanya jadi osin, dia jadi princess kalau mamanya datang gitu ya. Akhirnya apa yang saya lakukan Bapak Ibu, saya enggak pernah bisa masak cuma numis-numis. Mau enggak mau Bu, buka YouTube Bu. Buka YouTube gimana caranya masak ifumi, caranya masak lodeh, caranya masak ini itu. Saya belajar hal baru. Saya dari sini akhirnya exciting juga Pak. Wah ini supaya saya enggak pikun. Nah rupanya ada bukti penelitian. Di Jerman dilakukan penelitian kepada 3 orang pemuda yang tidak pernah bisa sulap sama sekali. Sebelum dilakukan penelitian, ini dimasukkan MRI otak, dilihat hasil otaknya. Nah kemudian selama 6 bulan dia dilatih sulap, dilatih, lama-lama jadi cepat dia, jadi cakap. Setelah 6 bulan dilakukan MRI otak ulang. Pak, ternyata anatomi otaknya mengalami perubahan. Ada tonjolan volume di bagian apa? Kecepatan tangan, visual ngalami perubahan. Makanya Tuhan bilang berubahlah itu masuk akal. Kemudian dilakukan pula riset kepada 3 orang mahasiswa kedokteran di Jerman juga. Sebelum dilakukan penelitian di MRI otak. Belajar, hafal selama 6 bulan. Dan apa yang terjadi setelah 6 bulan kemudian di MRI otak terjadi penonjolan otak bagian hipokampus. Hipokampus itu adalah otak untuk mengingat. Makanya Tuhan bilang berubahlah, bisa itu. Next kan yuk kita lihat. Next kan lagi. Nah yuk kita baca lagi, ada yang main keyboard enggak tadi? Yang main keyboard siapa ya? Oh keluar ya. Oke kita baca dulu, 1, 2, 3, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan dan yang sempurna. Jadi pembaharuan itu anakainosis yang artinya regenerasi. Tolong next kan lagi. Nah caranya gimana? Pemain keyboardnya boleh minta tolong maju ke depan. Saya mau membuktikan bahwa otak kita nggak bisa di-delete. Nah tapi kita sekarang dari sini belajar supaya ayo kita memperbaharuinya. Caranya gimana? Sebelum belajar caranya saya gini, nanti minta pemain keyboardnya mainkan referen satu lagu di mana yang sering kita nyanyikan. Jadi gini, otak kita kalau melihat, mendengar, mendownload kan namanya. Tapi otak kita itu untuk berespon namanya mengupload. Gitu ya, dipancing ulang mengupload gitu ya. Sekarang saya minta pemain keyboard, saya minta satu lagu
instrumennya, refnya aja, itu saya ngupload otak Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu nyambung lagu apa, yuk nyanyi kita bersama-sama. Nyanyi sama-sama Bapak Ibu. Nyanyi sama-sama. And all will see how great is our God. Thank you. Pak Iwan kan bikin mie kan, tapi kok bisa hafal lagu ini? Emangnya Pak Iwan pencipta lagu ini? Kenapa Pak Iwan hafal? Karena Bapak Iwan sering menyanyikan lagu ini. Pada waktu pemain musik, deng, deng, itu kita mengupload pikiran kita. Bapak Ibu tahu nggak zaman dulu ada kuisnya, Kus Hendratmo. Berpacu dalam melodi. Itu Bapak Ibu sadar nggak? Itu proses upload. Makanya semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, itu masuk ke otak, berproses itu mengupload pikiran kita. Boleh satu lagu lagi? Dua lagu lagi ya. Langsung kan nge-upload nyanyi semuanya. Oke, thank you. Sekarang lagu kuno. Lagu lama, mungkin yang milenial kalau pernah dengar boleh nyanyikan, tapi saya percaya yang seusia saya pasti tahu lagu ini. Saya buktikan bahwa walaupun kuno, otak kita tuh nggak bisa di-delete. Main keyboardnya pinter nih, ngerti lagu jadul juga. Makasih. Ibu yang di belakang, Ibu Ruth ya? Ibu yang di belakang, sambil gini-gini langsung. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ketika kita nyanyi, ketika kita angkat tangan, ketika kita nangis, perhatikan itu kan respon tubuh kita. Nah, begitu kita dengar lagu, thank you. Begitu kita dengar lagu, kita mengupload, kita berespon. Kita nyanyi, kita respon. Jadi ayo Bapak Ibu sekarang bagian kita adalah kalau kita sudah tahu otak kita nggak bisa di-delete, tapi sekarang kita tahu siang hari ini otak kita bisa diperbaharui. Bagaimana cara diperbaharuinya? Sedangkan dulu sudah terlanjur diisi, di-download dengan hal-hal yang kotor, yang kepahitan, yang benci dan semuanya. Caranya adalah kita mendownload aplikasi baru Pak. Seperti Bapak Ibu download di handphone Bapak Ibu Tokopedia. Nah sekarang isi downloadannya Bapak Ibu apa sih? Saya mau ngecek sekarang. Apa aja Bapak Ibu? Tokopedia, Shopee, Tiket.com, Traveloka, apalagi di situ? Yang pasti WA, yang pasti semuanya ada Instagram Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan saya, ada download Alkitab nggak sih di situ? Ada download Alkitab enggak? Nah oke, saya mau buktikan caranya gimana Bapak Ibu berubah. Download aplikasi baru namanya Alkitab Firman Tuhan. Caranya gimana supaya memperbaharui pikiran? Setelah itu kita baca, renungkan, sehingga lama-lama pengulangan terjadi kepada firman Tuhan itu menjadi kita meriset pola pikir kita. Jadi ngerti maksudnya? Cara berubah bagaimana kita mendownload aplikasi baru. Aplikasi baru tersebut namanya apa? Firman Tuhan. Cara kurikulumnya gimana? Kita baca berulang-ulang pagi, siang, malam. Makanya firman Tuhan berkata dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya, sehingga dengan demikian kamu berhasil dan beruntung. Oke, Pak masih ada waktu sedikit nggak Pak? Boleh sedikit? Boleh ya, 10 menit terakhir. Oke, next kan, sekarang kita sudah, ingat ya, pembaharuan pikiran itu bukan tiung langsung berubah. Proses, progres. Sekarang kita ngerti nih sekarang firman Tuhan siang hari ini. Oke Bu, saya berkomitmen untuk mau merubah pola pikir saya. Tapi tetaplah waspada.
Waspadalah, waspadalah. Oke, waspada terhadap apa sih? Gini, iblis, Bapak Ibu yuk kita baca sama-sama. 1 Petrus 5 ayat 8, 10 menit terakhir aja Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Saya boleh minta tolong singer yang di ujung ya? Boleh maju ke depan? Saya minta sebagai ilustrasi aja. 10 menit berarti sampai akhir di sini dulu ya. Saya mau kalau diperagakan tuh Bapak Ibu akan lebih ngeh gitu ya. Oke, namanya Yohana. Kamu berkomitmen mau memperbaharui pikiran, oke ya. Yang downloadan yang lama memang enggak bisa di-delete, tapi sekarang berkomitmen mendownload yang baru apa namanya? Downloadan yang baru apa? Firman Tuhan. Caranya baca, renungkan tiap hari. Tapi waspada, firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, tolong tampilkan. Orang itu kalau disuruh sadar berarti kondisinya gimana Bapak Ibu? Tadinya gimana kalau disuruh sadar? Mulai, Yohana, kamu mulai enggak sadar, mulai nyaman, segala sesuatu diberkati, sehat, segala sesuatu oke. Mulai akhirnya pekerjaan yang begitu sibuk, kamu nyaman, mulai gini, mulai enggak sadar. Mulai ngantuk. Oke, mulai ngantuk gitu ya. Firman Tuhan berkata, ngantuk aja. Sadarlah. Tapi pada waktu disuruh sadar, perhatikan ayat firman Tuhan yang selanjutnya berkata apa? Bukan sadar, kemudian terlena lagi lama-lama. Gini lagi, suruh apa? Setelah sadar suruh apa? Jaga-jaga, siap. Yang tegak, yang gagah. Nah, lawanmu si iblis, dia berjalan keliling. Bayangkan Bapak Ibu, keliling itu dia cari apa sih? Dia cari lengahnya setiap kita. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Dari sini Bapak Ibu kita belajar, iblis itu perhatikan, iblis bukan maha tahu, tapi dia ada di atmosfer kita. Dia tahu masa lalu kita. Iblis bukan maha hadir, tapi kita belajar dia ada. Yang maha hadir dan maha tahu pastinya Tuhan Bapak Ibu. Dia tahu masa lalu kita karena dia selalu berjalan keliling. Tapi dia tidak pegang masa depan kita. Yang pegang masa depan kita itu Tuhan. Tapi kita waspada karena dia tahu ada di atmosfer kita. Dia tahu dulu pernah kita ngapain, dia mengupload masa lalu kita. Dia selalu mengingatkan masa lalu kita. Jadi waspada Bapak Ibu. Oke, next kan dulu. Sebentar. Yang pertama tadi, awas iblis berusaha mengupload dan waspada, tiap orang itu punya kecenderungan kelemahan. Kalau orang zaman dulu mah bilangnya harta, tahta. Satu lagi, salah Bapak Ibu, enggak adil kalau wanita. Kalau wanita doang seakan-akan wanita ini tahan berdiri. Tidak, wanita juga harus berhati-hati. Jadi sekarang diganti harta, tahta, seksualita. Karena wanita pun juga harus berjaga-jaga. Gitu ya. Nah sekarang waspada, setiap orang punya titik kecenderungan kelemahan masing-masing. Kamu nggak bisa loh, aku sudah main musik, aku sudah berkhotbah, berarti aku pasti ibadah yang sejati. Belum tentu. Mari kita belajar dari yang satu ini. Sebentar ya Yohana, next kan. Kamu saya setrap hari ini. Nah dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api. Ingat. Iblis selalu melemparkan panah api lewat apa? Pikiran. Dia mengupload masa lalu kita. Next kan lagi, saya jelaskan 2 halaman terakhir. Nah perhatikan, kita belajar dari tokoh yang satu ini, Yudas. Yudas ini salah satu daripada 12 murid Yesus. Perhatikan, dia makan sama Yesus, dia tidur sama Yesus, dia pemuritan sama Yesus sendiri, dia bikin mujizat sama Tuhan Yesus sendiri, tapi dia tidak waspada sama kelemahan yang ada pada dia. Kelemahannya di mana? Harta. Yuk, saya bacakan ya, kemudian saya mau tanya sama Bu Tuti ya. Bu, ada jemaat saya Bu, di Rock Lombok Bu. Kalau saya yang khotbah, dia sembunyi di belakang.
Suatu kali istrinya taruh tas di depan. Dia marahin istrinya, yang khotbah Bu Nancy, kenapa lu taruh sini tasnya? Karena saya kalau khotbah suka nanya. Tujuannya suka nanya itu apa? Supaya inget gitu loh Bapak Ibu. Padahal kalau salah jawab ya nggak apa-apa. Oke. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, ini Yudas ya, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saya tanya Bu Tuti apa bedanya mencuri dan pencuri? Apa bedanya bohong dan pembohong? Apa bedanya berzina dan penzina? Apa bedanya? Dari? Ada yang bisa jawab, bantu yang lain? Ya. Kalau mencuri itu apa? Gini, kalau mencuri itu kamu bisa aja, maaf ya, khilaf mencuri. Tapi kalau pencuri, tabiat. Betul ya? Kalau bohong, aduh aku sudah bohong nih, Roh Kudus ngingetin. Bisa kan kadang-kadang orang, Roh Kudus ngingetin, aduh minta ampun. Kalau pembohong, tabiat. Yudas ini pencuri. Padahal dia bersama Yesus loh. Jadi dia tabiat, hati-hati Bapak Ibu. Makanya dibilang proses kita, jiwa kita tuh kita yang ambil keputusan. Bukan berarti kamu melayani ibadah yang sejati. No, kita yang harus memperbaharui pikiran kita. Tabiat kita nih yang harus memperbaharui. Nah, kasnya siapa yang dicuri Bu? Kasnya Yesus ini. Yesus tahu gak Bu? Tahulah. Mana Yesus gak tahu, tapi Tuhan Yesus kasih kesempatan. Gitu loh ya. Nah, apakah yang terjadi? Yuk, belajar lagi dikit aja. Kasih waktu 5 menit terakhir. Next kan lagi. Demas pun, dia ikut Rasul Paulus pelayanan. Tapi dia tidak berjaga-jaga. Pikirannya terus, akhirnya dia meninggalkan pelayanan. Hati-hati loh Bapak Ibu, semua rekan-rekan di sini yang melayani tidak menjamin kita pelayanan, berarti kita ibadah yang sejati. Hati-hati, kita harus memperbarui pikiran kita. Terakhir, nah ini dia, next kan. Ini dia yang penting kita belajar. Yuk kita baca bersama-sama ayat terakhir ini. 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tahu firman? Tahu. Tapi awas loh, dicobai keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat. Ada 3. Ingin dulu, saya balik ya, dipikat, awas kamu diseret. Maaf Pak Iwan, 1 ayat terakhir janji. Next kan. Nah saya kasih pelajaran gini. Bapak Ibu waktu Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, tidak dijelaskan secara terperinci berapa tahun dia di Taman Eden sampai ia jatuh dalam dosa, benar? Bisa jadi ratusan tahun dia di Taman Eden. Bisa jadi ribuan tahun di Taman Eden, tidak ada yang tahu. Cuman selama dia belum dibujuk sama iblis, pohon pengetahuan baik dan jahat itu ada di taman itu. Dia tertarik enggak? Enggak. Tapi satu kali iblis berupa ular itu memberikan keinginan. Waduh lihat, jalan-jalan ke factory outlet nih ya. Michael Kors misalnya gitu. Sale 50 plus 10%. Tadinya gak ada keinginan lah, jalan aja. Pada waktu jalan, sale-nya lumayan tuh, mundur dulu. Enggak lah. Tapi lumayan ya, belum tentu loh minggu depan dilihat lagi. Oh beneran sale-nya ini hari terakhir, enggak ada duit kagak cukup. Cobalah bisa lah nanti diatur-atur lah. Masuklah akhirnya Bapak Ibu. Nah perhatikan sekarang, kamu semakin melipir dan semakin melipir Yohana. Perempuan itu, mari kita lihat sama-sama. Perempuan itu dari mana ini? Mata. Lama-lama dia lihat pohon itu kok hujat juga ya. Tadinya enggak ada pikiran itu.
Awas loh Bapak Ibu, kalau kita mulai timbul keinginan sesuatu, hatimu mulai, siapa sih? Dirimu sendiri, pikiranmu sendiri. Iya ya, enggak ada orang tahu ya. Iya ya, hati-hati Bapak Ibu. Tawaran video porno di handphone, enggak ada yang tahu lah. Awas jarimu, ini timbul keinginan. Ambil keputusan Bapak Ibu. Nah dia kok enak ya kelihatannya ya. Kok lihat levelnya, dari baik jadi sedap, jadi apa? Menarik hati. Singkat cerita, Hawa ambil. Oke, mundur ke satu ayat yang Yakobus 1 tadi. Saya minta Yohana sini. Nah, awas keinginanmu. Tadi saya tanya sama Bu Tuti, singer yang paling kiri sudah menikah belum? Oh belum, makanya saya minta tolong kamu. Udah punya pacar belum? Belum, pas banget. Nih saya kasih ilustrasi ya Bapak Ibu yang gampang aja, yang kehidupan sehari-hari yang relevan. Ada cowok cakep Yohana. Bukan hanya cakep, tinggi gagah 185, atletis. Cowok beneran loh ya. Soalnya kan sekarang yang atletis tuh yang malah dicurigai ini bener-bener cowok beneran gitu ya. Terus bukan hanya cakep, tajir melintir Dan rupanya ini cowok suka sama kamu. Cuman dia belum dalam Tuhan Mau enggak? Enggaknya kok meragukan sih. Mau enggak Enggak. Yakin? Yakin. Kamu ulang tahun bulan apa Bulan ini. Wis, tanggal berapa? Tanggal 5 kemarin. Oke. Kamu dikasih hadiah Alphard. Bukan Alphard Pak ya, Alphard gitu ya. Dikasih Alphard yang terbaru Dia tahu kesukaanmu. Gimana mau enggak? Mikir. Loh, ini manusiawi loh Bapak Ibu, jangan kita sok-sok lah. Enggak gitu, mikir. Mulai mikir, mau enggak Enggak dulu deh. Oke. Tahun depan kamu dikasih rumah di Menteng Ketawa nih sudah mulai. Mau enggak Enggaknya sudah mulai. Mau gitu. Nah terus akhirnya kan kita sering bilang gini, nanti jujur setelah nikah kita bawa dalam Tuhan. Oke, singkat cerita, ini enggak akan terjadi pada kamu. Singkat cerita, Yohana mau Ini jebakan keinginannya, tangkap saya Tangkap saya, perhatikan ya. Begitu kita ambil keinginan tuh salah enggak sih? Enggak, tapi kita sudah harus waspada loh. Dan sifatnya keinginan, perhatikan saya, sifatnya keinginan memikat. Katakan bersama saya, memikat, hati-hati. Seperti tadi Hawa, kok hauje ya, kok sedap ya, kok menarik. Nah begitu kamu ambil itu, firman Tuhan berkata, sifatnya dosa itu nyeret Bapak Ibu. Ambil saya ambil. Begitu kamu diambil, kamu gak akan mudah lepas. Firman Tuhan bilang kamu diseret semakin dalam, semakin dalam ke jurang. Seharusnya bisa lepas gak sih Bapak Ibu? Ayo kita yang ambil keputusan untuk lepas. Kalau enggak kamu semakin dalam. Oke, makasih Yohana. Udah, thank you. Saya tutup dengan Yudas tadinya awalnya pasti mencuri dulu. Kemudian jadi pencuri. Setelah pencuri jadi apa? Pengkhianat. Oke. Seandainya Yudas minta ampun sama Tuhan, seperti halnya Petrus, diampuni enggak? Diampuni, dia minta ampun dan berubah. Masalahnya iblis itu nyeret Bapak Ibu. Akhirnya apa? Dia ambil keputusan, dia bunuh diri. Matinya Yudas bukan di atas tali gantungan loh. Baca nanti di Kisah Para Rasul, talinya lepas Bapak Ibu. Dia jatuh, ada benda tajam, jerup, terburai, ususnya keluar. Ayo Bapak Ibu, sekarang kita ambil keputusan siang hari ini, berubahlah oleh pembaruan budi kita. Bisa? Bisa. Sudah terlanjur download Bu, porno-porno ini Bu, bisa. Firman Tuhan isi. Ada Roh Kudus kok dalam kita yang mengingatkan kita akan setiap firman Tuhan kok.
Ya, dan waspadalah. Jangan sampai iblis selalu mengupload pikiran 1 Petrus 5 berjalan keliling, tapi kita punya kuasa, tidak iblis. Nah, Roh Kudus dalam kita pun juga akan mengupload firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 26, dia akan mengingatkan, perkatakan firman. Saya mumpung ingat Pak, maaf. Bapak Ibu tahu nggak mainan zaman dulu tuh yang mencungul gini, bahasa Jawanya mencungul, cetok, cetok, tikus itu loh, ceduk. Nah, ketika pikiran kita mulai berpikir yang lama, iblis mengupload, kita dengan firman Roh Kudus dalam kita mengingatkan firman, pukul perkatakan, enggak iblis. Semua yang baik, semua yang benar, pikirkan lain. Enggak, aku sembuh, kamu mati. Iblis bilang kamu mati itu. Enggak, aku sembuh dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, oleh bilurmu aku sembuh. Jadi selalu mau kita punya senjata. Bang, bang, bang. Oke, selamat diperbaharui semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke Pak Iwan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja GBI Wow Tuhan. Tuhan pakai gereja ini Tuhan, biarlah semua orang yang datang ke sini Tuhan merasakan hadirat-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini, supaya banyak jiwa Tuhan yang datang beribadah kepadamu di tempat ini. Pakai gereja kami Tuhan, supaya menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk Pak Iwan dan Ibu Ola. Tuhan pakai pelayanan mereka Tuhan, supaya banyak jiwa dimenangkan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa juga untuk Pastor Nancy Tuhan. Tuhan pakai pelayanan beliau lebih lagi Tuhan, supaya banyak jiwa juga Tuhan dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan.
berikanlah roh takut akan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, supaya bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita dan arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you You